Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Nafis Wahyudi, dan di sebelah saya Erza Ilhamadi Pratama. dan di sebelahnya lagi Muhammad Zain Maulana Akbar. kami dari kelas TKJ 11-1. Dan di sini kami akan menyampaikan kembali tentang materi AIJ semester 1, yaitu tentang menghitung IP, pengertian jaringan, pengertian host, subnet, broadcast, netmask, routing, dan dinamis, serta mengkonfigurasi routing menggunakan Cisco Packet Tracer. Masih mengikuti analogi jalan di atas, kita terapkan ke subnetting jaringan. Adalah seperti gang, adalah subnet. Masing-masing subnet memiliki host address dan broadcast address. Terus apa itu subnet mask? Subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang, atau membagi network dan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host, dan mana yang broadcast, semua itu bisa kita ketahui dari subnet masknya. Jalan Gatot Subroto tanpa gang yang saya tampilin di awal bisa dipahami sebagai menggunakan subnet mask default, atau dengan kata lain bisa disebut juga bahwa network tersebut tidak memiliki subnet jalan tanpa gang. Subnet mask default ini masing-masing memiliki kelas IP address. Selanjutnya, perhitungan subnetting. Setelah memahami konsep subnetting dengan baik, kali ini saatnya Anda mempelajari teknik perhitungan subnetting. Perhitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara. Cara binary yang relatif lambat dan cara khusus yang lebih cepat. Pada hakikatnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar ke 4 masalah, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat host broadcast. Penulisan IP address umumnya adalah dengan 192.168.1.2. Namun, ada kalanya ditulis dengan 192.168.1.2 Apa ini artinya? Artinya bahwa IP address 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Loh, kok bisa seperti itu ya? Per 24 diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnet mask diselubung dengan binary 1. Atau dengan kata lain, subnet masknya adalah 1.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 
1.255.0. Konsep ini yang disebut dengan CIDR atau Classless Interdomain Routing, yang diperkenalkan pertama kali tahun 1992 oleh IEFT. Bab selanjutnya adalah jaringan komputer atau pengertian, topologi, dan jenisnya. Pengertian jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain digunakan untuk berbagi jenis data. Jaringan komputer dibangun dari kombinasi hardware dan software. Untuk membuat jaringan komputer, switch and router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang digunakan. Setiap titik akhir kadang disebut host. Host lah mungkin. Dalam jaringan memiliki pengenal unik yang seringkali kita sebut
alamat IP atau alamat media access control yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Endpoint endpoint dapat mencakup server, komputer pribadi, telepon, dan berbagai jenis hardware jaringan. Jaringan komputer juga mungkin dibuat dengan menggunakan gabungan teknologi kabel ataupun wireless. Perangkat jaringan berkomunikasi melalui medium transmisi kabel dan wireless. Untuk jaringan yang menggunakan kabel, Anda mungkin membutuhkan optical fiber, coaxial cable, atau kabel tembaga. Sementara itu untuk jalur wireless, termasuk jaringan komputer yang menggunakan koneksi data wireless untuk menghubungkan titik akhir. Titik akhir ini termasuk radio siaran, radio seluler, microwave, dan satelit. Satelit buat TV ya, jangan lupa. Tapi buat yang lain juga bisa. Jaringan bisa menjadi privat atau publik. Jaringan privat biasanya memerlukan user untuk memasukkan kredensial untuk mengakses jaringan. Biasanya ini diberikan secara manual oleh administrator jaringan atau diperoleh langsung dari pengguna melalui kata sandi atau dengan kredensial lainnya. Jaringan publik seperti internet tidak membatasi akses. Jenis-jenis jaringan komputer. Sebelum lebih jauh kita mencari tahu, sebaiknya pahami dulu jenis-jenis jaringan komputer yang udah ada. Di luar sana ada banyak jenis jaringan komputer. Yang pertama LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Misalnya sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah. Jaringan biasanya berisi satu LAN. Meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil, dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Dalam jaringan TCP, IP, atau LAN. LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet atau subnet IP tunggal. Selain beroperasi dalam ruang terbatas, LAN juga biasanya dikendalikan dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Mereka juga cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama Ethernet atau token ring. Ada juga LAN yang menggunakan teknologi jaringan wireless dengan Wi-Fi dan dikenal dengan nama Wireless Local Area Network atau LAN. MAN yang kedua, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Jenis jaringan komputer ini lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. Yang ketiga adalah WAN, Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang terbesar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. WAN berbeda dari LAN dalam beberapa hal penting. Sebagian besar WAN memiliki seperti internet, tidak dimiliki satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau terdistribusi. WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, frame relax, dan X-Ray25 untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. Berikutnya nomor 4 ada PAN, Person Area Network. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagai resource seperti internet atau printer. Berikutnya yang kelima adalah CAN, Campus Area Network. CAN bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademi.
Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain. Berikutnya yang terakhir adalah Berikutnya yang keenam adalah internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan lain banyak lagi. Menurut laporan yang diterbitkan pada Januari tahun 2018, ada 2.150 juta sistem akhir yang terhubung dengan internet. Untuk menghubungkan perangkat ini, banyak teknologi dan infrastruktur yang digunakan. Internet terbuka untuk semua orang karena siapa saja terhubung ke internet. Internet juga dianggap sebagai jaringan yang paling tidak aman. Berikutnya, ketujuh, ada VPN, Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki dua kantor, satu di Jakarta dan lainnya di Bandung. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Berikutnya adalah topologi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi jaringan komputer bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tidak terlalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat dari jaringan. Sebagai contoh, komputer di jaringan rumah dapat diatur dalam lingkaran dari ruang keluarga. Tetapi sangat tidak mungkin untuk menemukan topologi cincin di sana. Topologi jaringan dikategorikan ke dalam tipe berdasarkan berikut. 1. Bus, topologi bis. Kedua, topologi ring. Ketiga, topologi bintang. Ketiga, tree atau pohon. Dan kelima adalah topologi jala atau topologi mesh. Jaringan yang lebih kompleks dapat dibangun sebagai hybrid dari dua atau lebih dari topologi dasar di atas. Topologi bus. Topologi jaringan komputer bus menggunakan kabel sebagai tukang penggunanya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung ke dua perangkat itu. Tetapi hanya menerima yang dituju yang benar-benar menerima yang memproses pesan tersebut. Topologi ring atau cincin. Dalam jaringan cincin, setiap perangkat memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi. Semua pesan perjalanan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam atau berlawan jarum jam. Jika ada kerusakan kabel atau perangkat merusak loop dan dapat menurunkan seluruh jaringan. Untuk mengimplementasikan jaringan cincin biasanya menggunakan topologi FDDE, SONET atau token ring. Topologi ring ditemukan di beberapa gedung perkantoran atau kampus. Topologi bintang. Banyak jaringan rumah yang menggunakan topologi bintang. Jaringan ini memiliki titik koneksi pusat yang disebut home node yang mungkin merupakan jaringan switch atau router. Perangkat biasanya terhubung ke hub dengan Unshelf Depth Twisted Pair atau UTP. Ethernet dibandingkan dengan topologi bus, jaringan bintang umumnya membutuhkan lebih banyak kabel, tetapi kegagalan dalam kabel jaringan bintang hanya akan menurunkan satu akses jaringan komputer dan bukan seluruh LAN. Jika hub gagal, bagaimanapun seluruh jaringan juga gagal. Topologi pohon bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya berperangkat hub yang terhubung langsung ke bus pohon. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dan pohon perangkat. Dengan hybrid antara bus dan bintang ini mendukung perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada bus atau bintang saja. Topologi mesh memperkenalkan konsep root. Tidak seperti topologi sebelumnya, pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Beberapa WAN terutama internet mengumpulkan routing atau mesh. Simpulan, salah satu hasil dari perkembangan internet saat ini adalah ditemukannya berbagai media berbasis internet yang digunakan sebagai hiburan maupun media beriklan. Salah satu contohnya adalah iklan menarik terbaru dari Dewa Web. Berikut ini adalah wajib Anda simak. Mungkin. Bab berikutnya
adalah jaringan atau pengertian host, subnet, broadcast, netmark, routing, dan dinamis. Satu nih, subnet. Jumlah IP address versi 4 sangatlah terbatas, apalagi jika harus memberikan alamat semua host di internet. Oleh karena itu, perlu dilakukan efisiensi dalam menggunakan IP address tersebut, supaya dapat mengalami maksimal mungkin host yang ada dalam satu jaringan. Konsep subnetting dari IP address merupakan teknik yang umum digunakan dari internet untuk mengefisiensikan alokasi IP. Address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan pengguna IP address. Subnetting merupakan proses memecah satu kelas IP address menjadi beberapa subnet dengan jumlah host yang lebih sedikit, dan untuk menentukan batas network dalam suatu subnet digunakan subnet max. Seperti yang terjadi telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa selain menggunakan metode classful untuk pembagian IP address, kita juga dapat menggunakan metode classless addressing, pengalamatan tanpa kelas, menggunakan notasi penulis singkat dan prefix. Metode ini merupakan metode pengalamatan IPv4 di tingkat lanjut. Muncul karena ada kekhawatiran persediaan IPv4 kelas tidak akan mencukupi kebutuhan, sehingga menciptakan metode lain untuk memperbanyak persediaan IP address. Berikutnya ada classes inter-domain routing atau CDR. Diperkenalkan oleh lembaga ATIV pada tahun 1992, merupakan konsep baru untuk membangun supernetting dengan kelas Internet Domain Routing. CDR menghindarkan cara pemberian IP address tradisional menggunakan kelas A, B, dan C. CDR menggunakan network prefix dalam jangka tertentu. Prefix lights menentukan jumlah bit sebelah kiri yang akan digunakan sebagai network it. Jika suatu IP address memiliki 16 bit sebagai network it, maka IP address tersebut akan diberikan prefix select 16 bit yang umumnya ditulis dengan garis miring 16 di belakang IP address. Contoh 2.202.152.0.1 garis miring 18. Oleh karena tidak mengenal kelas, CDR dapat mengalokasikan kelompok IP address dengan lebih efektif. Seperti contoh, jika satu blok IP address 202.91.8 garis miring 26 dialokasikan untuk sejumlah host komputer yang akan dibagi dalam beberapa jaringan subnet, maka setiap bagian segmen atau subnet akan menerima porsi IP address yang sama satu sama lain. Subnet 1 sama dengan 62 host network address 202.91.8.0 garis miring 26. Evan Sandersman report this at subnet 2 sama dengan 62 network address 202. Materi selanjutnya, konfigurasi routing statik pada Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah sebuah software aplikasi yang memungkinkan kita untuk membuat simulasi suatu jaringan ataupun mendesain sebuah jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah artikel tentang routing statik pada Cisco Packet Tracer. A. Pengertian router dan routing. Router adalah sebuah alat dalam jaringan internet yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan baik itu jaringan yang sama maupun yang berbeda dengan proses routing. Routing adalah proses di mana agar router dapat mengirimkan paket data melalui sebuah media jaringan atau internet kepada tujuannya. B. Routing statik. Routing statik adalah suatu jenis routing yang dimana konfigurasi routing tersebut dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan, atau mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Kelebihan: jaringan lebih aman. 1. 2. Meringankan kinerja router. 3. Kecilnya bandwidth yang digunakan untuk informasi dari masing-masing router.
kelemahan. 1. Admin harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router. 2. Hanya dapat digunakan pada jaringan berskala kecil. 3. Lebih rumit administrasinya dibanding routing dinamis. Itulah beberapa materi singkat mengenai routing statik. C. Konfigurasi routing statik Cisco Packet Tracer. Pada suatu pembelajaran saya diberikan tugas untuk membuat konfigurasi routing statik pada Cisco Packet Tracer dengan menghubungkan 3 router dan 3 PC atau SLIN client. Jadi setiap router terhubung ke satu PC dan setiap PC harus saling terhubung, connect. Penyelesaian. Siapkan laptop atau PC yang sudah terinstall software Cisco Packet Tracer-nya. Buka Cisco Packet Tracer dan buka topologi seperti di bawah. Seperti itu. Router digunakan generik pada Cisco Packet Tracer. PC client. Gunakan PC atau laptop biasa pada Cisco Packet Tracer kabel. 1. Router kabel serial DDA. 2. Router PC kabel crossover. Port 1. Router port serial. 2. Router PC port fast Ethernet. Catatan: router 1 strip router 2 port serial 2 port 0. Router 2 strip router 3 port serial 3 strip 0. Router 1 2 3 plus PC 1 2 3 port fast Ethernet 0 per 0. 3. Setting dahulu port fast Ethernet dari port serial dengan mengisi IP address pada masing-masing port dengan menggunakan CLI pada router. Router 1 fast Ethernet 0 per 0. Router pagar IN. Router pagar conf. Router dalam kurung config pagar INT FA 0 per 0. Router dalam kurung config if pagar IP at 192.168.1.1 255.255.0. Router dalam kurung config if pagar no shoot. Router dalam kurung config if dalam pagar X serial 2.0. Serial 2 per 0. Router dalam kurung config pagar INT S2 per 0. Router dalam kurung config if pagar IP at 10.1.1.1 255.0.0.0. Router dalam kurung config if pagar no shoot. Router dalam kurung config if dalam kurung EX. Router 2 fast Ethernet 0 per 0. Router dalam pagar IN. Router pagar conf. Router dalam kurung config pagar INT FE 0 per 0. Router config if pagar IP at 192.168.2.1 255.255.255.0. Router dalam kurung config if pagar no shoot. Router dalam kurung config if pagar EX. Serial 2.0 2 per 0. Router dalam kurung config pagar INT S20. Router config if pagar IP at 10.1.1.2 255.0.0.0. Router config dalam kurung config if pagar no shoot. Router config if pagar EX. Serial 3.0. Router dalam kurung config pagar INT S 3.0.
router config if dalam kurung IP pagar IP at 11.1.1.1.255.0.0.0 router dalam kurung config if pagar no shoot router dalam kurung config if pagar EX router 3 fast ethernet 0/0 router pagar IN router pagar conft router dalam kurung config pagar INTFE 0/0 router config if pagar IP at 192.168.3.1.255.255.255.0 router config if pagar no shoot router dalam kurung config if pagar EX serial 3/0 router dalam kurung config pagar INTS 3/0 router dalam kurung config if pagar IP at 11.1.1.255.0.0.0 router dalam kurung config if pagar no shoot router config if pagar EX keterangan 1. Perintah pagar IN untuk mengaktifkan router 2. Perintah pagar conft untuk mengkonfigurasi terminal pada router 3. Perintah pagar INTFE untuk mengkonfigurasi port fast ethernet 4. Perintah pagar INTS untuk mengkonfigurasi portal serial 5. Perintah pagar IP add untuk menambah alamat IP 6. Perintah pagar no shoot untuk menghidupkan port 7. Perintah pagar EX untuk keluar dari konfigurasi. Setelah selesai setting IP address pada setiap router, maka tampilan akan seperti berikut ini. Titik-titik merah pada setiap port akan berubah menjadi hijau, artinya port hidup. Jika konfigurasi di atas berhasil, dalam kurung perintah pagar no shoot titik 2 menghidupkan port. Selanjutnya, setting IP address pada masing-masing PC. Dalam kurung PC 1, 2, 3. IP address. Masukkan IP address yang sekelas dengan IP address fast ethernet dalam kurung gateway pada router masing-masing. Subnet mask. Masukkan subnet mask kelas C jika menggunakan IP kelas C. Gateway. Masukkan IP pada fast ethernet atau gate dalam kurung gateway masing-masing router. Untuk lebih jelasnya, simak gambar berikut. PC 1, PC 2, PC 3. Setelah selesai setting IP address masing-masing PC, selanjutnya setting IP route atau static pada CLI router atau yang biasa disebut proses routing static. Pada tahap ini sangat dibutuhkan ketelitian. Pada tahap ini ada 3 komponen yang harus di routing. 1. Network diisi dengan IP tujuan dengan host terkecil yaitu 0. Misal router 1 menuju router 3. Router 3 memiliki IP fast ethernet 192.168.3.1. Jadi penulisannya 192.168.3.0. 2. Netmask diisi mengikuti network. Apabila kelas C diisi 255.255.255.0. 3. Next hop diisi dengan IP serial terdekat dari router itu sendiri. Setting IP route static. Route 1. Router dalam kurung config pagar IP router 192.168.2.0 255.255.255.0 10.1.1.2 router dalam kurung config pagar IP router
192.168.3.0.255.2. 10.1.1.2 router 2 router dalam kurung pagar IP route 192.168.1.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1 router dalam kurung config pagar IP route 192.168.3.0 255.255.255.0 11.1.1.2 router 3 router config atau IP route 192.168.1.1.0 255.255.255.0 11.1.1.1 router dalam kurung config pagar IP route 192.168.2.0 255.255.255.0 11.1.1.1. Setelah semuanya selesai, sekarang kita tes dengan ping pada PC. Buka menu command prompt, lalu ketikkan perintah ping IP tujuan. PC 1 ping PC 2, PC 1 ping PC 2. Contoh gambar seperti berikut. PC 2 ping PC 3. Contoh gambar seperti berikut. Apabila konfigurasi sobat berhasil, maka tampilan pada CMD akan seperti gambar di atas. Selesai. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa